Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah soal dan pembahasan PSAJ IPA tahun 2022-2023. Siapkan buku catatan kalian untuk menuliskan hal-hal penting dari pembahasan ini. Kita mulai dari nomor 1. Kalian bisa pause dulu videonya untuk membaca soal nomor 1. Soal nomor 1 adalah materi tentang besaran. Besaran, jika kalian ingat, merupakan segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Misalnya, panjang sebuah meja adalah 50 cm. Maka di sini, panjang adalah besaran yang dapat diukur, kemudian 50 adalah hasil ukurnya, dan sentimeter disebut sebagai satuan. Besaran dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama adalah besaran pokok. Besaran pokok ini jumlahnya hanya ada 7 yang perlu kalian hafalkan. Nah, setiap besaran memiliki satuan internasional atau SI. Sebagai berikut, kalian bisa lihat di tabel. Ada panjang, massa, waktu, kuat arus, suhu, jumlah zat, dan intensitas cahaya dengan satuan SI masing-masing yang harus kalian hafalkan di sini. Besaran yang kedua adalah besaran turunan, yaitu besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Contoh, misalnya volume. Volume satuannya adalah meter pangkat 3 atau meter kubik. Kita tahu bahwa meter kubik adalah meter kali meter kali meter. Maka volume diturunkan dari besaran pokok panjang, karena meter adalah satuan panjang. Contoh lain adalah massa jenis. Satuannya kilogram per meter kubik. Karena ada kilogram, maka diturunkan dari besaran pokok massa, dan ada meter diturunkan dari besaran pokok panjang. Sekarang mari kita lihat soal nomor 1 tadi. Perhatikan di setiap pilihan ganda A, B, C, D, semuanya memiliki kalimat awal yang sama. Berdasarkan pengukuran yang dilakukan yang menyatakan besaran turunan, dan seterusnya. Nah, kita lihat mulai dari pilihan yang A. Pilihan yang A dikatakan besaran turunannya adalah suhu. Apakah betul suhu adalah besaran turunan? Tidak. Suhu merupakan besaran pokok, jadi pilihan yang A sudah pasti salah. Selanjutnya kita lihat yang B. Dikatakan besaran turunannya adalah massa. Massa juga besaran pokok, maka pilihan B sudah pasti salah. Selanjutnya kita lihat yang C. Yang C besaran turunannya adalah volume. Benar bahwa C, volume, merupakan besaran turunan. Keduanya volume. Sedangkan pilihan D, di sini dikatakan besaran turunannya panjang. Salah, karena panjang adalah besaran pokok. Dari 7 di tabel tadi kalian harus hafal. Jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah C. Kita lanjutkan ke nomor 2. Silakan kalian pause dulu videonya untuk membaca soal nomor 2. Perhatikan grafik nomor 2. Arah vertikal atau sumbu Y menunjukkan T atau simbol dari suhu dalam satuan derajat Celcius. Sedangkan arah horizontal menunjukkan Q atau simbol dari kalor dalam satuan Joule. Maka grafik ini menunjukkan pengaruh pemberian kalor atau energi panas terhadap suhu suatu zat, yang mana zat pada soal nomor 2 ini adalah 300 gram es. Bisa kalian lihat di bawah gambar grafik ada tulisannya 300 gram es. Perhatikan grafik Q1. Grafik ini menunjukkan adanya perubahan suhu dari negatif 5 menjadi 0 derajat Celcius. Dan Q di sini disimbolkan sebagai Q1, kalor yang pertama. Kalor yang menaikkan suhu es dari negatif 5 menjadi 0. Selanjutnya perhatikan grafik Q2, kalor yang kedua.
Di sini suhunya tetap, yaitu 0 derajat Celcius. Kalor Q2 di sini maka tidak merubah suhu es. Akan tetapi di sini terjadi perubahan wujud dari es menjadi air atau terjadi proses peleburan atau mencair. Selanjutnya perhatikan grafik Q3. Di sini suhu berubah dari 0 menjadi 10 derajat Celcius. Wujud zatnya sekarang sudah menjadi air. Q3 di sini berarti kalor yang digunakan untuk merubah suhu air dari 0 menjadi 10. Berdasarkan analisis tadi, berarti dapat kita simpulkan bahwa Q1 dan Q3 yang grafiknya miring merupakan kalor untuk menaikkan suhu. Rumusnya adalah M kali C kali delta T. Kalian catat, M adalah massa, C adalah kalor jenis, dan delta T adalah perubahan suhu. Sedangkan Q2 merupakan kalor untuk mengubah wujud es menjadi air. Di sini tidak ada perubahan suhu, tapi terjadi perubahan wujud. Rumusnya adalah M kali L karena peristiwanya adalah melebur. Maka L di sini adalah kalor lebur es. Kita lihat soal nomor 2. Yang ditanyakan adalah kalor yang diperlukan untuk merubah suhu es sampai pada titik leburnya. Maka di sini yang ditanyakan adalah kalor untuk mengubah suhu es sampai 0 derajat Celcius. Pada grafik, maka kalornya adalah Q1. Q1 menggunakan rumus M kali C kali delta T. M-nya karena zatnya berupa es, maka massa es. Kemudian C-nya kalor jenis es, dan perubahan suhu delta T-nya juga perubahan suhu pada es. Pada soal diketahui bahwa massa es adalah 300 gram, namun di sini perlu kita ubah dulu menjadi kilogram. Maka 300 gram perlu dibagi 1000 agar menjadi kilogram. Kalor jenis es diketahui adalah 2100 pada soal, kemudian delta T atau perubahan suhunya dari negatif 5 menjadi 0, maka suhunya naik 5 derajat. Perubahan suhu atau delta T di sini adalah 5. Untuk mempermudah perhitungan, bisa kita coret dulu 0-nya, atas coret 3, bawah coret 3. Selanjutnya dapat dihitung 3 kali 21 kali 5 adalah 315, ditambah masih ada 1 0, maka 315 tambah 0 1, 3150 Joule. Maka jawaban untuk soal nomor 2 adalah B. Perhatikan beberapa catatan penting berikut. Jika yang ditanyakan adalah kalor hingga seluruh air melebur, maka yang kalian hitung adalah Q1, kemudian hitung Q2, lalu dijumlahkan Q1 tambah Q2. Jika yang ditanyakan adalah kalor hingga suhu air menjadi 10 derajat Celcius, maka dihitung Q1 tambah Q2 tambah Q3. Jika di situ ada massa air, maka massa air disamakan dengan massa es, karena massa di sini tidak terjadi perubahan. Kita lanjutkan ke nomor 3. Sebuah benda yang masanya 600 gram bergerak dengan kelajuan 2 meter per sekon. Besar energi kinetik yang dihasilkan oleh benda tersebut adalah energi kinetik memiliki simbol EK. Rumusnya EK sama dengan setengah kali M kali V kuadrat. EK energi kinetik satuannya Joule, M massa satuannya kilogram, dan V adalah kecepatan satuannya meter per sekon. Mari kita hitung untuk soal nomor 3. EK sama dengan setengah kali M kali V kuadrat. EK sama dengan setengah kali M adalah massa, massanya 600 gram, namun di sini kita ubah menjadi kilogram sehingga per 1000. Gram menjadi kilogram adalah dibagi 1000. Kali V kuadrat.
kelajuannya 2, 2 dikuadratkan. Coret 2 nol di atas dan 2 nol di bawah, sehingga sekarang 1 kali 6 adalah 6, kali 2 pangkat 2 adalah 4. 6 kali 4, 24. Per 2 kali 10 adalah 20. 24 per 20 bisa kita sederhanakan sama-sama dibagi 2. 24 bagi 2 menjadi 12, 20 dibagi 2 menjadi 10, 12 per 10 kita jadikan desimal. Karena di sini 10, nolnya adalah 1, maka satu angka di belakang koma, 1,2 Joule. Selain energi kinetik, ada energi lain yang perlu kalian hafalkan rumusnya, EP dan EM. EP adalah energi potensial, rumusnya M kali G kali H, sedangkan EM adalah energi mekanik, rumusnya adalah EK ditambah EP. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda yang bergerak, sedangkan energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh benda karena ketinggiannya terhadap suatu permukaan tanah. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Perhatikan gambar sel tumbuhan di bawah ini. Bagian yang ditunjukkan oleh huruf B adalah, perlu kalian ingat, sel adalah bagian struktur kehidupan terkecil pada makhluk hidup. Kumpulan sel nantinya akan membentuk jaringan, kumpulan jaringan akan membentuk organ, kumpulan organ membentuk sistem organ, kumpulan sistem organ akan membentuk organisme. Urutannya seperti itu. Sel hewan dan sel tumbuhan memiliki beberapa bagian atau yang disebut sebagai organel. Bisa kalian perhatikan pada gambar berikut ini. Mari kita lihat gambar pada soal nomor 4. Yang ditanyakan adalah yang ditunjukkan oleh huruf B. Gambar tersebut bisa kita ingat-ingat ya, bentuknya seperti sosis gitu, di atasnya kemudian seperti ada mayones. Nah, kita lihat lagi di gambar. Ternyata bentuk tadi sesuai dengan organel sel yang bernama mitokondria. Maka jawaban nomor 4 adalah D. Setiap organel sel memiliki fungsinya masing-masing. Bisa kalian perhatikan pada tabel berikut ini. Nah, di sini juga ada perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan berdasarkan ada tidaknya organel sel. Ini perlu kalian pahami dan hafalkan ya. Lanjut soal nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Nah, gambar ini adalah gambar jaring-jaring makanan. Organisme yang dapat menduduki posisi X dan Y adalah, ingat di sini jawabannya harus urut X dan Y. Silakan kalian pause dulu dan kalian pikir-pikir yang mana jawabannya. Jawaban yang paling tepat adalah C, belalang dan ular. X adalah belalang, bisa kita lihat. Belalang bisa memakan padi dan bisa dimakan oleh ayam ataupun katak. Sedangkan Y adalah ular. Ular bisa memakan tikus, bisa memakan ayam, bisa memakan katak. Dan ular bisa dimakan oleh elang. Maka jawaban C yang paling sesuai. Masing-masing organisme memiliki peranannya dalam jaring-jaring makanan. Misalnya padi berperan sebagai produsen, kemudian tikus, belalang, dan ayam sebagai konsumen tingkat 1. Ingat, konsumen tingkat 1 adalah organisme yang memakan produsen. Dan kalian ingat juga produsen selalu tumbuhan. Di sini contohnya padi. Selanjutnya, organisme yang memakan konsumen 1 disebut konsumen 2. Contohnya di sini ayam memakan belalang, maka ayam berperan sebagai konsumen 1 sekaligus konsumen 2. Konsumen 2 yang lain adalah katak. Contoh soal lain mengenai jaring-jaring makanan, misalnya dalam soal diketahui tikus dibasmi. Maka apa yang terjadi pada organisme ular?
Karena ular memakan tikus, maka hal yang mungkin terjadi ketika tikus dibasmi adalah populasi atau jumlah ular akan mengalami penurunan, sedangkan jumlah padi akan mengalami peningkatan. Soal nomor 6. Perhatikan uraian berikut. 1. Menimbulkan keindahan lingkungan. 2. Gangguan kesehatan. 3. Meningkatkan daya tahan tubuh. 4. Penurunan kualitas lingkungan. Yang merupakan dampak buruk dari limbah ditunjukkan oleh nomor. Perhatikan di sini yang ditanya adalah dampak buruk. Maka jawaban yang tepat adalah nomor 2 dan 4. B. Soal nomor 7, silakan kalian pause dulu videonya untuk membaca soal nomor 7. Yang ditanyakan nomor 7 adalah dampak negatif dari pemanasan global tersebut adalah, maka jawaban yang tepat adalah A. Penipisan lapisan ozon. Soal nomor 8. Berikut ini merupakan alat yang digunakan untuk mengukur gempa adalah disajikan 4 gambar pada masing-masing pilihan. Untuk gambar A, di sini merupakan gambar barometer ya, walaupun terlihat kurang jelas. Kemudian untuk gambar B adalah gambar alat ukur curah hujan. Seperti pada gambar berikut ini. Gambar C merupakan gambar seismometer atau alat pengukur kekuatan gempa, lebih jelasnya seperti gambar berikut ini. Yang terakhir gambar D adalah gambar termometer ya. Di situ ada huruf derajat Celcius dan derajat Fahrenheit. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Soal nomor 9. Peristiwa berikut yang menunjukkan akibat dari revolusi bulan terhadap bumi dan rotasi bulan terhadap porosnya adalah, perhatikan di semua pilihan A, B, C, D, kalimat awalnya sama, terlihatnya pasang surut air laut, perubahan jumlah hari setiap bulannya pada kalender Hijriah, dan pada akhir kalimat adalah terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Pada pilihan A terdapat terjadinya perubahan rasi bintang setiap bulan. Ini bukan akibat dari revolusi dan rotasi bulan, tapi ini akibat dari revolusi bumi. Jadi A salah. Selanjutnya pilihan yang B, terjadinya perubahan musim. Ini juga bukan akibat dari revolusi dan rotasi bulan ya. Ini adalah akibat dari revolusi bumi terhadap matahari. Jadi pilihan B juga salah. Pilihan C di sini yang paling tepat karena dikatakan terjadinya macam-macam fase bulan. Ini merupakan akibat dari revolusi bulan. Jadi pilihan C benar. Untuk pilihan D, terjadinya arah angin di permukaan bumi salah karena ini merupakan akibat dari rotasi bumi. Jadi sudah jelas nomor 9 jawabannya adalah C. Untuk membantu kalian mengingat tentang akibat rotasi bumi, dapat kalian baca materi ini. Kemudian ini adalah tentang revolusi bumi dan akibatnya. Sekian untuk pembahasan soal PSAJ IPA dari nomor 1 sampai nomor 9. Ini part 1. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan komentar dan nantikan untuk pembahasan di part 2.